Yesus menyembuhkan kita dari ketergantungan-ketergantungan yang membuat kita dicap buruk. Yesus memberikan air hidup, membasuh hati kita, membersihkan pikiran kita, menyegarkan hidup kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan melanjutkan seri kontemplasi firman. Kali ini saya mengambil dari Yohanes pasal yang keempat tentang kata-kata Tuhan Yesus, "Akulah air hidup." Sebelum memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan juga yang sedang terus menuntun kami untuk Tuhan bawa sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Kami datang Tuhan di dalam rangka kami belajar kebenaran firman Tuhan. Jikalau kami membaca sebagian dari firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, sapalah kami secara pribadi. Di dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu dari Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat, akan saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 26 dituliskan demikian. Ia, Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, air adalah unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan tubuh manusia 60% terdiri dari cairan. Karena itu kita sangat membutuhkan untuk minum air. Tanpa air, kita tidak dapat hidup. Bahkan orang masih dapat hidup sekalipun tidak makan beberapa hari. Tetapi tidak minum lebih dari 3-4 hari, orang akan mengalami dehidrasi, kekurangan cairan yang akan membawa kepada kematian. Karena itu kita lebih sering merasa haus ketimbang merasa lapar. Manusia ternyata juga tidak hanya membutuhkan air untuk mengisi kebutuhan tubuhnya, oleh karena dikatakan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lain, kehausan-kehausan yang lain, kelaparan-kelaparan yang lain. Ada yang mengatakan manusia makan dengan panca inderanya, minum dengan panca inderanya, bukan hanya dengan mulutnya. Kita butuh menghirup udara dengan hidung, oksigen. Kita juga butuh mendengar suara dengan telinga kita. Kita juga butuh melihat dengan mata kita. Bahkan juga dengan kulit kita membutuhkan sentuhan. Apabila kita tidak bernapas, tidak mendapatkan oksigen, kita meninggal. Apabila kita masuk di ruang kedap suara, kita akan segera merasa tidak nyaman karena kita tidak mendengar, kita tidak makan suara. Demikian juga bila kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, kita merasa tidak nyaman karena
Mata kita tidak melihat sesuatu, tidak makan sesuatu. Demikian juga dengan kulit kita. Pernah sesudah perang ketika banyak orang tua meninggal, bayi-bayi kemudian harus dirawat di rumah sakit, dikumpulkan, sementara tenaga perawat kurang, bayi-bayi tersebut diberikan cukup air susu. Tetapi karena perawatnya kurang, bayi-bayi tersebut tidak digendong, tidak disentuh. Dan ternyata bayi-bayi tersebut banyak yang kemudian meninggal. Kita juga membutuhkan makan, minum melalui sentuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh lagi kita menemukan bahwa kita ini bukan hanya tubuh, kita ini juga roh, kita ini juga jiwa. Kita membutuhkan lebih daripada sekedar yang dimakan dan diminum melalui panca indera kita. Kita membutuhkan Tuhan. Oleh karena kita ini cipta Tuhan, ciptaan, cipta, ide, kreasi, pemikiran, kita ini muncul dari Tuhan. Dan kita bergantung kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan pernah penuh, apalagi berbahagia. Kita juga bukan hanya tubuh dan roh, kita juga jiwa. Kita butuh berelasi dengan sesama kita. Adam tidak mendapatkan rekan ketika dia sendirian di antara alam, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Karena itu Tuhan menciptakan Hawa, rekan yang sepadan. Tuhan secara khusus sudah mendesain bayi lahir dari tengah-tengah pernikahan yang bahagia. Suami istri yang saling mencinta. Diharapkan cinta mereka berlebih dan kemudian dilimpahkan kepada anak maupun anak-anak. Para bayi membutuhkan perhatian, perawatan, cinta, penerimaan, bahkan sebelum mereka dilahirkan. Dan demikian juga sampai mereka sudah dilahirkan. Bayi-bayi bergantung pada orang tuanya maupun yang merawat sampai sekian lama. Ketika mereka kemudian baru mulai bisa berjalan. Dan lebih-lebih ketika mereka kemudian diharapkan bisa hidup mandiri. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita manusia membutuhkan relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama kita, tetapi juga kita butuh makan dan minum, mendengar, melihat, dan disentuh. Apabila seseorang tidak diterima oleh lingkungannya, tidak diterima oleh keluarganya, ia dikucilkan, ia tidak akan bahagia. Ia akan merasa dirinya tidak berharga. Ia akan menderita. Orang-orang yang dijauhi akan menjadi orang-orang yang akhirnya akan menjauhkan diri, mengurung diri dengan pikiran-pikiran mereka yang berkembang. Dan kadang-kadang akhirnya membuat mereka menjadi pribadi, menjadi orang yang aneh. Agaknya salah satu dari yang mengalami peristiwa seperti itu adalah wanita Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat ini. Oleh karena mengapa dia mengambil air pada saat jam 12 siang, ketika matahari di atas kepala, dan mengapa dia tidak mengambil air dalam kota, sumur di dekat rumahnya? Mengapa dia perlu pergi keluar kota untuk mengambil air pada jam 12 siang? Oleh karena dia tidak berharap untuk bertemu dengan siapapun pada jam 12 siang yang panas terik di sumur Yakub. Karena itu, ketika wanita Samaria ini mendekati sumur Yakub dan ia melihat seorang laki-laki, dan dari pakaiannya ia segera mengenali
bukan orang Samaria, tetapi orang Yahudi. Dan dia segera merasa aneh sekali. Mengapa orang Yahudi ada di sini? Oleh karena orang Yahudi akan lebih memilih untuk memutari daerah Samaria, memilih untuk berjalan 6 jam daripada hanya langsung melewati Samaria 3 jam. Ada apa orang Yahudi di sumur Yakub? Ia berusaha untuk mengabaikan dan segera melakukan apa yang ingin ia lakukan, mengambil air. Tetapi laki-laki orang Yahudi ini ternyata justru mengajaknya berbicara, bahkan meminta, berilah aku air. Aneh sekali. Oleh karena orang Yahudi tidak bersedia berbicara, apalagi minum air dari tempayan seorang wanita Samaria. Karena itu, wanita ini segera berbicara, "Mengapa engkau orang Yahudi berbicara dengan aku seorang wanita Samaria?" Tetapi pria yang diajak berbicara mengabaikan pertanyaannya, dan dia justru kembali kepada apa yang menjadi maksudnya. Ia berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berbicara padamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan air hidup." Aneh sekali. Dia meminta air daripadaku, tetapi sekarang dia mengatakan dia akan memberi air. Air hidup. Air hidup, bukankah itu air yang mengalir? Bukan seperti air di dalam sumur. Aku mau diberi minum, supaya aku tidak haus. Aku mau mendapatkan air yang akan menjadi mata air di dalam diriku, supaya aku tidak usah pergi untuk mengambil air di sumur Yakub. Aku mau diberi air hidup yang akan menjadi mata air yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan ketika aku berkata, "Tuhan, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air." Pria itu kemudian berkata, "Panggillah suamimu ke sini." Dan wanita Samaria ini terkejut, oleh karena inilah masalah utama di dalam kehidupannya. Tetapi dia berpikir bahwa ini toh pria asing, orang Yahudi, tidak tahu hidupnya dan tidak kenal dirinya. Dia segera menjawab, "Aku tidak punya suami." Dan ternyata dia mengucapkan kata-kata yang tidak pernah aku dapat mengerti. Oleh karena dia mengatakan, "Benar, oleh karena engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu." Bagaimana ia tahu bahwa aku sudah menikah cerai sampai 5 kali? Dan bagaimana ia tahu aku sekarang hidup bersama dengan seorang pria yang bukan suamiku? Ia pasti bukan seorang Yahudi biasa. Ia pasti seorang nabi. Karena itu aku pun segera berkata bahwa Tuhan pasti seorang nabi. Dan karena ia tidak ingin membicarakan tentang hidupnya, lebih-lebih tentang aibnya, nikah cerai dan sekarang kumpul kebo, ia segera mengalihkan percakapan dengan mengatakan, "Nenek moyang kami beribadah di atas gunung Gerisim ini. Tetapi engkau, orang-orang Yahudi, katakan di gunung Sion, di Yerusalemlah orang menyembah Tuhan." Dan pria ini berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem.
kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wanita Samaria ini sangat heran dengan apa yang Yesus katakan. Oleh karena bagi dia ini sebuah pengajaran yang baru. Ternyata untuk menyembah Allah tidak perlu bergantung pada Gunung Gerizim, tempat ibadah orang Samaria. Tidak bergantung kepada bait suci di Yerusalem. Bahkan ia mengatakan, untuk menyembah Allah itu seperti datang kepada Bapa, datang kepada Ayah. Dan kalau hubungan dengan Tuhan itu seperti hubungan seorang anak dengan ayah, memang pasti tidak hanya hubungan yang terjadi pada tempat-tempat khusus dan jam-jam khusus dan dengan sikap khusus seperti orang Yahudi, orang Samaria berbakti kepada Tuhan di tempat khusus, bait suci tempat ibadah, dan bahkan kalaupun tidak di tempat suci, bait suci tempat ibadah, mereka akan berkiblat ke arah tempat suci ini. Bukan juga pada jam-jam khusus. Orang Yahudi beribadah pada jam 9, 12, dan jam 3 sore. Juga bukan dengan tata cara yang harus. Hubungan ayah dan anak adalah hubungan yang terus-menerus. Hubungan yang intim, akrab, hangat, tetapi sekaligus hormat. Hubungan yang indah. Pria ini mengajarkan supaya menyebut Allah, Tuhan yang Maha Kudus, dengan Bapa. Ini belum pernah ia dengar, ini belum pernah ia terima, bahwa menyembah Allah adalah seperti berkomunikasi dengan Ayah. Lalu wanita ini kemudian berkata bahwa kalau besok Mesias itu datang, Mesias pasti akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka, baik orang Yahudi maupun juga orang Samaria. Dan pada waktu itulah Yesus kemudian mengaku bahwa akulah Dia, Mesias yang disebut Kristus, yang sedang berkata-kata kepadamu. Dan wanita ini percaya karena Yesus mengerti hidupnya, mengerti masa lalunya. Dan Yesus mengajar bukan seperti pengajaran para guru agama. Ia mengajarkan sebuah pewahyuan baru, kebenaran yang baru. Ia ternyata Mesias, ia ternyata Kristus. Dan itulah yang menyebabkan wanita ini mengalami sebuah perubahan di dalam dirinya. Dan itu yang kemudian menyebabkan dia mengambil tindakan, yaitu meninggalkan tempayannya dan berlari ke kota dan bercerita kepada semua orang banyak apa yang sudah terjadi atas dirinya. Bagaimana dia berjumpa dengan orang Yahudi yang agaknya dialah Kristus atau Sang Mesias itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang diberikan Yesus kepada wanita Samaria ini? Kita menemukan di dalam ayat yang keempat, Yesus menyimpang dari kebiasaan orang Yahudi, melewati daerah Samaria dengan cara memutar, tidak menginjak tanah Samaria. Yesus melewati dengan menginjak tanah Samaria. Ini bukan soal dia hendak menghemat waktu. Oleh karena Yesus kemudian berhenti di sumur Yakub di luar kota Sikem,
pada jam 12 siang, murid-muridnya mencari makan ke kota dan Yesus ada di sana. Ternyata Yesus bukan sekedar beristirahat karena lelah, tetapi dia punya sebuah rencana. Dia menunggu wanita Samaria yang akan datang mengambil air. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menggambarkan Yesus seperti air yang mengalir. Kemana air mengalir? Ke tempat yang lebih rendah. Di mana air yang mengalir akan berhenti? Di tempat yang paling rendah. Yesus seperti air akan bergerak ke bawah, akan berhenti pada tempat yang paling rendah. Yesus adalah seorang pribadi yang memiliki kasih dan belas kasih yang besar, compassion. Ia bisa merasakan penderitaan orang, dan ia bersedia menderita bersama dengan orang-orang yang ia temui. Karena itu Yesus tergerak dan bergerak ketika dia menyadari dan dia tahu dengan karunia pengetahuannya, ada orang-orang yang berada di titik terendah. Seperti seorang pria lumpuh yang sudah 38 tahun menunggu kolam Bethesda itu bergelora. Menunggu air sungai atau lebih tepat air kolam Bethesda itu bergolak. Tetapi dia tidak akan pernah bisa menjadi yang terjun pertama kali. Yesus juga tergerak ketika seorang laki-laki di Gerasa menjadi tawanan, menjadi budak, menderita oleh karena roh-roh jahat yang sangat banyak, sehingga menyebut dirinya legiun, batalion, pasukan. Dan karena itu Yesus pun tergerak ketika dia menyadari keberadaan wanita Samaria ini. Karena hidupnya yang sudah menikah cerai 5 kali, mungkin lebih buruk lagi karena sesudah itu dia tinggal bersama, kumpul kebo dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Lebih buruk lagi kalau ternyata itu suaminya orang lain. Ia dipandang hina, ia dipandang rendah, ia dijauhi orang-orang sekotanya, ia dikucilkan. Itulah yang menyebabkan dia datang ke sumur yang ada di luar kota Sikem. Dia berjalan kaki di tengah-tengah panas terik jam 12 siang. Dia juga menghindari orang banyak. Dia risih, dipergunjingkan, dibicarakan. Dia tidak nyaman dipandang dengan pandangan yang merendahkan, mungkin dengan mencibir dirinya. Yesus justru mendatangi wanita ini. Padahal sebagai seorang Yahudi, mestinya dia tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan sebagai seorang rabi, mestinya ia tidak berbicara dengan perempuan di tempat umum. Dan Yesus sudah melanggar semuanya. Melintasi tanah Samaria, mengajak berbicara seorang perempuan, dan bahkan minta air minum yang akan diambilkan dari timba seorang Samaria yang dianggap aib. Tetapi kesemuanya ini dilakukan Yesus justru karena ia hendak memberikan air hidup kepada wanita Samaria ini. Yesus minta air, tetapi sesungguhnya dia hendak memberikan air. Apa yang ia maksudkan dengan air hidup? Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 44 diceritakan tentang perayaan Hari Raya Pondok Daun. Mengingat kembali ketika nenek moyang tinggal di padang gurun. Maka orang-orang Yahudi pada Hari Raya Pondok Daun membuat gubuk-gubuk dengan daun-daunan. Sekaligus
Hari Raya Pondok Daun merupakan hari raya syukur, mengingat panen yang sudah mereka lakukan, hari untuk bersyukur. Dan upacara pada Hari Raya Pondok Daun yang biasanya berlangsung selama 7 hari, seorang imam dengan kendil emas akan mengambil air di kolam Siloam sekitar 1 liter, dan ia akan kembali ke bait suci melalui gerbang air dan kemudian memutari mezbah sebanyak 1 kali dan menuangkan air yang diambil dari kolam Siloam sebagai persembahan korban kepada Tuhan. Demikian dilakukan hari yang kedua, hari yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Sementara orang banyak mengikuti upacara tersebut dengan mengeluh-elukan, dengan membaca Yesaya pasal 12 ayat yang ketiga. Maka kamu akan menimba air kegirangan dari mata air keselamatan. Demikian juga ketika air dituangkan di mezbah, mereka akan menyanyikan nyanyian Mazmur 113 sampai dengan Mazmur 118. Dan pada hari yang ketujuh, pada puncak perayaan, diperkirakan kalau itu penanggalan Masehi, itu jatuh pada tanggal 15 Oktober. Imam akan mengambil air dan memutari mezbah sebanyak 7 kali. Mungkin mau mengenang peristiwa jatuhnya kota Yeriko, benteng Yeriko, karena dikelilingi 7 kali. Dan kemudian imam akan menuangkan air itu pada mezbah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat itulah Yohanes pasal yang ke-7 menyatakan di ayat 36, di mana dikatakan Yesus bangkit, berdiri, dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Dan di dalam ayat 39 dari Yohanes 7, yang dimaksudkan adalah mata air di dalam hati adalah Roh Kudus. Firman Tuhan mana yang sesungguhnya dikutip oleh Tuhan Yesus? Salah satu firman Tuhan yang berbicara tentang air ada di Yesaya 58 ayat yang ke-11. Yesaya 58 ayat 11 mengatakan, "Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan." Bukankah sebuah gambar nubuatan yang sangat indah? Di tanah yang kering akan diberikan air sehingga berubah menjadi taman yang diairi dengan baik, akan menjadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Berarti akan terus-menerus mengeluarkan dan mengalirkan air. Janji di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11 ini yang kemudian dipakai Yesus untuk mengatakan bahwa ia datang untuk memberikan air, bukan air dari sumur Yakub, tetapi air hidup yang akan menjadi mata air yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itulah janji Yesus akan memberikan Roh Kudus. Dan bila kita mengkaitkan bagian lain, kita menemukan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat 1 sampai dengan 12. Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang air yang keluar dari bawah bait suci.
Dan air ini semakin jauh menjadi semakin dalam. Mula-mula hanya sebatas mata kaki, lutut, pinggang, dan akhirnya Yehezkiel tidak lagi mampu untuk berjalan menjadi dalam. Dan di kiri kanan dari sungai ini tumbuh pohon-pohonan yang daunnya tidak pernah layu dan sekaligus daunnya bisa dipakai sebagai obat dan buahnya tidak pernah habis. Selalu muncul buah baru. Nubuatan Yehezkiel ini mengatakan hal yang senada dengan apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Rabi Yesus, bahwa dialah sesungguhnya datang untuk memberikan air hidup dan sekaligus mata air hidup. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat menolong kita untuk menggabungkan bahwa apa yang sesungguhnya sedang Yesus kerjakan, menggabungkan peristiwa perjanjian lama ketika nenek moyang Israel berjalan di padang gurun. Oleh karena Rasul Paulus menulis 1 Korintus 10 ayat yang keempat, dan mereka semua yang minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Di perjalanan di padang gurun yang gersang, tandus, dan masalah utamanya adalah mendapatkan air minum, sementara bangsa Israel akan berjalan bergerak. Air minum merupakan sebuah persoalan besar. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar oleh karena dengan tongkatnya Musa dapat memukul batu karang. Dan batu karang itu kemudian mengeluarkan air untuk memberi makan bangsa Israel yang sangat banyak, sekitar 3 juta. Batu karang inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengikuti mereka. Di sepanjang padang gurun ada banyak batu karang, dan semua batu karang yang dipukul oleh Musa mengeluarkan air. Oleh karena itulah karya Tuhan di tengah-tengah kehausan, di tengah-tengah ketandusan, di tengah-tengah tanah yang kering. Tuhan membuat bangsanya mendapatkan kesejukan, mendapatkan minum, dihindarkan dari kehausan. Seperti punya mata air yang terus-menerus menyertai mereka. Dan mata air inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu Kristus, yang menjadi sumber kehidupan kita melalui karya pengorbanannya, kematian dan kebangkitannya, yang kemudian berlanjut dengan kedatangannya di dalam Roh Kudus, menjadi sumber hidup bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya pertemuan wanita Samaria ini dengan Rabi Yesus? Sementara di tempatnya, di tempat dia tinggal, di kotanya, ia direndahkan, ia dikucilkan, ia dicemooh, dicibir, dipergunjingkan, dianggap tidak berharga. Di sumur Yakub dia menemukan seorang pria Yahudi yang mestinya justru merendahkan dirinya, yang dianggap orang-orang Samaria hanya separuh Yahudi. Tetapi justru pria Yahudi ini mengajak dia berbicara. Siapa orang yang terakhir mengajak dia berbicara dengan baik? Bahkan bukan cuma mengajak dia berbicara. Pria ini meminta air minum dari dia. Pria ini bersedia minum air dari tempayannya, dari timba yang ia pakai, dari barang yang ia sentuh. Bahkan pria ini melanjutkan dengan dia bersedia bila aku meminta,
untuk memberikan air hidup yang akan menjadi mata air kehidupan. Rabi Yesus ternyata sangat menghargai dia. Rabi Yesus bahkan menyatakan sebuah pengajaran baru, kebenaran yang baru, bahwa Allah itu boleh kita pandang dan kita boleh berelasi dengan Allah seperti dengan ayah. Karena itu relasi dengan Allah Tuhan bisa dilakukan di mana saja, termasuk berarti Gunung Gerizim maupun di Gunung Sion Yerusalem, tetapi tidak hanya di tempat-tempat khusus. Semua tempat sah untuk dipakai berhubungan dengan Tuhan. Semua waktu, bukan hanya waktu-waktu tertentu, dan semua sikap hormat layak dipakai untuk menyembah Tuhan. Rabi Yesus ini memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai seorang pria Yahudi, bahkan dia menunjukkan kemahatauannya sebagaimana para nabi. Tetapi dia mengaku dengan terus terang, yang aku baru tahu, tidak sering Yesus mengaku jati dirinya bahwa dialah Mesias yang disebut Kristus. Dia yang ditunggu-tunggu, sang tokoh kebenaran, sang tokoh kudus yang diharapkan akan menjadi penyelamat Israel. Ternyata bersedia untuk menantikan dia di sumur Yakub, bersedia untuk menyapa dia, bersedia untuk minum dari timbanya, bersedia untuk menganugerahi dia dengan air hidup, dengan mata air kehidupan. Ketika wanita Samaria ini berbicara dengan Yesus, kegersangan hidupnya, kekerasan hatinya, perasaan marahnya kepada orang-orang di sekelilingnya seperti tanah tandus yang mendapatkan hujan yang lebat berhari-hari. Tanah yang keras yang kemudian diubahkan oleh air yang berlimpah menjadi tanah yang basah, bahkan menjadi tanah yang lembut, tanah yang liat. Percakapan wanita Samaria ini dengan Tuhan Yesus seperti menyapu semua kemarahannya, menyapu semua perasaan negatif, membuat dia merasa seperti dicuci bersih, membuat dia merasa dibersihkan dari segala perasaan-perasaan negatif. Ia seperti orang sakit yang disembuhkan, sehingga bahkan tidak ada lagi bekas-bekas sakit itu. Yesus mengubahkan hidupnya. Yesus membasuh hatinya. Yesus membersihkan pikirannya. Dan Yesus ini ia percayai sebagai Kristus atau Sang Mesias. Sekarang ia sudah tidak lagi punya perasaan negatif. Tidak lagi marah dengan orang-orang yang mencemooh, merendahkan, mengucilkan dirinya. Bahkan ia sendiri tidak tahu, muncul perasaan kerinduan untuk membawa orang-orangnya, orang-orang Samaria, supaya bertemu dengan Yesus, supaya mereka mengalami kelepasan, mengalami kebebasan, mengalami kesembuhan, mengalami kedamaian dan kebahagiaan seperti yang ia alami. Dan itulah yang kemudian menyebabkan dia melupakan mengambil air. Dia meninggalkan tempayannya, dia berlari ke kotanya dan berseru-seru kepada semua orang yang selama ini ia memandang pun enggan, lebih-lebih mengajaknya berbicara. Ia berseru supaya orang-orang datang ke sumur Yakub. Oleh karena di sana ada seseorang yang agaknya Mesias atau Kristus, yang tahu tentang hidupnya. Tetapi dia bukan orang yang merendahkan dirinya, bukan orang yang memandang dirinya dengan perasaan negatif. Wanita Samaria ini
ingin supaya orang-orang Samaria, orang-orang Sikar, merasakan apa yang ia rasakan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah berada di posisi wanita Samaria? Kita melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Dan mungkin bukan hanya satu kali kesalahan. Kita melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Sehingga orang kemudian mencap kita sebagai seorang yang buruk, sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang tidak bermoral, sebagai orang yang layak untuk dikucilkan, dibuang, dijauhi. Pernahkah terjadi kita ini dalam posisi seperti itu? Apa yang saudara rasakan? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Pikiran dan perasaan positifkah? Atau pikiran perasaan negatif? Perasaan terluka, perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan ingin untuk balas, menyakiti mereka. Tetapi pernahkah juga saudara seperti wanita Samaria menemukan bahwa Yesus tidak seperti orang-orang lain? Yesus tidak memandang kita dengan penghakiman. Sekalipun dia tahu seluruh hidup kita, termasuk kejelekan, keburukan, keaiban, dosa-dosa, bahkan yang kita tutupi dan sembunyikan. Pernahkah kita berhadapan dengan Yesus yang memandang kita dengan kasih, yang mengajak kita untuk melihat diri kita, kebutuhan kita, untuk kita dibebaskan dari apa yang menjadi masalah dan kesulitan kita? Jikalau wanita Samaria ini sangat membutuhkan relasi, hubungan, bahkan mungkin sangat membutuhkan laki-laki, mungkin untuk keseharian, kebersamaan, tetapi bisa jadi juga karena ia membutuhkan seks, sehingga ia menikah dan gagal, dan menikah lagi dan gagal, dan menikah lagi, sampai 5 kali ia menikah dan gagal. Dan akhirnya dia tidak lagi menikah, tetapi ia tetap butuh laki-laki. Karena itu dia hidup bersama, kumpul kebo, entah dengan suami orang lain, entah dengan laki-laki bujangan. Ia direndahkan, ia dihina, ia dianggap tidak bermoral. Pernahkah ibu, bapak, saudara-saudari merasakan bahwa Tuhan ingin membebaskan kita dari ketidakmampuan kita untuk memperbaiki diri maupun untuk memperbaiki relasi hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita yang sudah terlanjur memberi cap negatif, buruk, sehingga sulit untuk kita ubah kecuali kita mampu membuktikan melalui hidup kita. Dan itu yang tidak mampu kita lakukan. Pernahkah dan sudahkah saudara bertemu dengan Yesus? Dan ternyata Yesus sanggup untuk mengubahkan hidup kita, membersihkan hati pikiran kita, melenyapkan kehausan kita akan mungkin memanipulasi orang, mungkin akan kebutuhan seks. Yesus menyembuhkan kita dari ketergantungan-ketergantungan yang membuat kita dicap buruk. Yesus memberikan air hidup, membasuh hati kita, membersihkan pikiran kita, menyegarkan hidup kita. Pernahkah saudara mengalami Tuhan mengubahkan melalui hati kita, melalui pola pikir kita, dan kemudian kita tahu-tahu menemukan hidup kita mulai berubah dan makin berubah
Kita tidak lagi harus melakukan yang buruk, yang jahat, yang tidak bermoral, yang dipandang rendah masyarakat. Kita diberi kuasa baru untuk hidup yang baru. Kita punya mata air di dalam diri kita. Roh Kudus yang diberikan menolong kita, mengubahkan hidup kita. Apakah ibu, bapak, saudara-saudari merasakan perubahan hidup? Sejak bapak, ibu, saudara-saudari menyerahkan hidup kepada Kristus, kepada Tuhan, kita melihat ke belakang dan menemukan hidup kita ternyata diubahkan Tuhan menjadi lebih baik. Hidup kita menjadi positif, bukan negatif. Kita melakukan yang berguna. Kita menjadi berkat. Dan apakah ibu, bapak, saudara-saudari menemukan hidup kita ini mengalirkan aliran-aliran air hidup? Hidup kita ini membasuh orang di sekeliling kita, menyegarkan orang di sekeliling kita, membersihkan hidup mereka yang kotor, yang buruk, yang bernoda, yang berdosa. Karena Roh Kudus memakai hidup kita. Bahkan kita bukan hanya aliran-aliran air hidup. Tuhan menjadikan kita, mungkin ibu, bapak, saudara-saudari, sungai air hidup. Apakah pelayanan yang muncul dalam kehidupan kita? Ibu, bapak pasti sampai hari ini masih melayani, bukan? Ataukah ternyata kita tidak lagi melayani? Apakah kita belum pernah bertemu dengan Kristus? Sudah. Apakah kita tidak pernah mengalami hidup kita itu dibersihkan? Hidup kita itu diubahkan? Sudah. Mengapa hidup kita, mengapa hidup ibu, bapak, saudara-saudari seperti mata air yang ternyata tidak lagi mengeluarkan air dalam debit air, dalam jumlah air yang baik, yang cukup, yang berlimpah, yang membuat mengalir? Mengapa mata air di dalam diri kita seperti mampet, seperti tersumbat, seperti tidak mengalir dengan normal? Mungkin banyak kotoran yang membuat mata air di sungai itu menjadi tersumbat. Kotoran-kotoran yang kemudian mengendap dan mengeras dan menghalang-halangi air untuk keluar dari sana. Adakah hidup kita walaupun sudah pernah dibersihkan Kristus, sudah disembuhkan Kristus, sudah diperbarui oleh Kristus, ternyata hidup kita menjadi kotor kembali? Hidup kita menjadi seperti yang dulu dalam versi yang berbeda. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menginsiapi ulang hidup kita, mengevaluasi hidup kita, supaya jangan sampai apa yang sudah diberikan Kristus yang begitu berharga, Ia membersihkan hidup kita, Ia memberikan rohnya untuk mengubahkan hidup kita menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan hasil sebagaimana yang diinginkan oleh Kristus. Kiranya hidup kita, saya, ibu, bapak, saudara-saudari, merupakan air hidup bagi orang-orang di sekeliling kita. Terutama bukan mereka yang mungkin kita layani, tetapi terutama mereka yang hidup paling dekat dengan kita, keluarga kita, orang-orang yang selalu bertemu dan berelasi dengan kita. Biarlah mereka menjadi saksi bahwa ada mata air hidup Roh Kudus, ada aliran air hidup yang mengalir dari dalam hidup kita, membasuh mereka, menyegarkan mereka, memuaskan mereka, dan mengalir semakin jauh dan semakin jauh. Kiranya hidup kita menyaksikan Kristus dan Roh Kudus dan Bapa.
Kiranya hidup kita akan membawa kemuliaan, puji-pujian, hormat bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Sang air kehidupan kita. Semoga. Amin.